الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. وبارك على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kullama halla hilalun wa abdar. Allahu akbar kullama shama shaimun wa aftar. Allahu akbar kullama tarakum sahabu wa amtar. Wa kulla nabatan nabatun wa azhar. Wa kullama at'ama qani'ul mu'tar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala asra dil hijjati bitad'ifi ujuril ibadat. Faman kana kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah kana lahu bi kulli khatwati asharati hasanat wa muhyi anhu asyra sayyi'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mujidul mu'dimul makhluqat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu ragba ummatah fil udhiyati wa amalis solihat. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadati wa ala alihi wa ashabihi makhtalaftil ayyam was sa'ah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil ajijil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar.
inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Seraya kita memanjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan takbir, tahmid, tahlil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selamanya terlimpah curah pada baginda alam, baginda kita tercinta, yakni habibana wa nabiyana, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para atba'i tabi'in, hingga sampai pada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan salat Idul Adha dengan bahagia. Sesuai namanya adalah hari raya kurban. Maka 10 Zulhijjah sampai 3 hari ke depan itu juga disebut dengan hari tasyrik, dan kita masih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha kecuali adalah mengurbankan atau menyembelih hewan kurban. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, dengan berkurban pada hakikatnya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri dengan berbagai macam ibadah yang dilaksanakan, terutama yang lebih dicintai pada hari raya adalah berkurban. Berkurban hewan, berkurban berbagai macam yang dapat kita lakukan. Salah satunya adalah berkurban hewan pada hari raya Idul Adha. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dan mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Kautsar bahwa Allah telah memberikan berbagai macam nikmat yang banyak kepada kita. Maka dengan nikmat yang itu pantaslah kita bersujud, pantaslah kita bersolat, pantaslah kita menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Terlalu banyak nikmat yang telah kita nikmati selama hidup di dunia ini. Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat bisa bernapas, nikmat dapat rezeki, nikmat keluarga sehat, nikmat punya anak, nikmat berkeluarga. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada hari raya Idul Adha ini kita akan menapaki berbagai macam di antara nilai-nilai yang dapat kita petik dari hikmah peristiwa kurban. Hadirin jamaah rahimakumullah, salat hari raya Idul Adha rahimakumullah, kita mengetahui bahwa betapa banyak perjuangan yang dilakukan baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berlama-lama menunggu menanti datangnya seorang anak. Datangnya anak yang ditunggu, yang dinanti-nanti bertahun-tahun. Sampai pada usia yang tua barulah Allah kasih anak dari Siti Hajar yang namanya Ismail. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam penantian itu tentu ada nilai-nilai yang dapat kita ambil, di mana Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam di situ menunggu dengan penuh kesabaran. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau hari ini saudara-saudara kita atau kita semua sedang berjuang untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, banyak pengorbanan, kalau harta yang dikeluarkan, uang yang dikeluarkan, jerih payah yang kita keluarkan menanti anak kita untuk menjadi anak yang soleh, diberikan pendidikan, diberikan biaya. Maka dengan penantian penuh kesabaran, dan itu merasa bahwa adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, maka kesabaran akan melahirkan sebuah kesuksesan. Harta yang kita keluarkan, benda yang kita keluarkan selama ini untuk mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita, jerih payah, keringat yang kita keluarkan, maka kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhir karena penuh dengan kesabaran. Inilah sabar yang dilakukan baginda Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam, hingga pada akhirnya beliau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala anak Nabi Ismail. Hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Ismail beranjak kemudian dewasa.
Maka pada hari itu karena keteguhan hati baginda Rasulullah, baginda Nabi Ibrahim alaihi salam, maka pada usia remaja Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk berkurban, tidak tanggung-tanggung. Yang dikorbankan itulah anak sematawayang yang dicintainya, yang dinanti berlama-lama, bertahun-tahun yang lalu. Tetapi ketika suatu saat lagi lucu-lucunya, lagi anak bisa diajak dialog, lagi bisa bermusyawarah, kemudian ada perintah Allah sampai beliau Nabi Ibrahim memohon petunjuk, khawatir ini adalah bisikan setan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kita sebagai orang tua dalam mendidik anak sudah barang tentu kita wajib mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak pengen soleh, perlu kita tahajud yang banyak. Anak pengen soleh, kita perlu baca Quran yang banyak. Anak pengen soleh, kita perlu untuk puasa, bahkan saum Daud Senin satu hari puasa, satu hari tidak. Untuk apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Tidak bisa kita leha-leha anak kita pengen soleh, nggak bisa. Ada perjuangan, ada pengorbanan, sebagaimana dicontohkan baginda Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perintah, kemudian diajak dan didialogkan dengan Nabi Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuk. Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah kepada Nabi Ismail, diajak dialog, bagaimana pendapatmu nak terkait dengan mimpi ini, terkait dengan perintah ini. Karena kedua-duanya anaknya anak yang soleh, orang tuanya soleh, anaknya soleh, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, diajak berdialog, diajak bermusyawarah. Yang pada akhirnya Nabi Ismail juga, kalau itu adalah perintah Allah, aku rela wahai ayah, aku rela wahai ayah untuk disembelih. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, betapa pengorbanan perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika sudah mendapatkan anak dan perintah lagi-lagi untuk disembelih. Tetapi ada satu keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah, dan perintah Allah itu tidak mungkin mencelakaan dan mencelakai. Yang pada akhirnya ketika kedua-duanya sudah pasrah, ada ketundukan, ada ketawakalan. Maka pada nilai yang kedua dari kisah itu, bahwa seorang ayah mendidik anak dan istri hingga mampu menjadi anak yang soleh, di situ ada ketundukan, di situ ada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya taat, mendapatkan ketaatan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah berjuang sampai hari ini belum bisa mendapatkan apa yang kita perjuangkan, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan sampai hari ini kebahagiaan belum kita dapatkan, maka tambahilah dengan nilai yang kedua dari peristiwa kurban itu adalah ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tawakal ini, segala apapun yang diberikan oleh Allah, betapa beratnya yang diberikan oleh Allah, tetapi karena hanya tergantung pada Allah Subhanahu wa taala, maka ketawakalan akan menghasilkan buah yang membahagiakan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka peristiwa penyembelihan itu digantilah dengan hewan kurban yang paling baik. Maka kita pun pada hari ini yang mampu mengeluarkan yang terbaik, berkurban dengan hewan yang terbaik. Itulah yang dilakukan baginda Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan berkurban itu la yanallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwa dagingnya, bahwa darahnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tentu bagi para mudohi. Apa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Di situ adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa ajrih, rasa takut, rasa dipandang, rasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita mampu mengeluarkan kurban yang terbaik semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking bagusnya untuk berkurban, hadis dari Aisyah, ma amila ibnu adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati dam wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlabiha wa ashtariha wa inna dama la yakum min Allah azza wa jalla bi makanin qabla ayyakum alal ardi fatibu biha nafsa. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini disebutkan bahwa kelak nanti di hari kiamat
hewan kurban yang kita kurbankan, tanduknya, kukunya, bulunya, itu akan menjadi saksi, akan menjadi pengampun atas dosa-dosa orang yang melaksanakan ibadah kurban. Padahal kuku bukan sesuatu yang dapat kita bagikan, bahkan dibuang. Bulu juga sama, bulu kambing, bulu sapi itu juga sesuatu yang tidak bernilai di mata kita. Kukunya juga sama, tidak bernilai. Tapi sesuatu yang tidak bernilai dari kurban, di pandangan Allah betapa mulianya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah yang mampu berkurban, berkurbanlah tiap tahun. Baginda Rasulullah berkurban untuk diri dan keluarga. Terus saja selama sampai baginda Rasulullah tidak ada. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, berkurban ini adalah ibadah yang terbaik pada hari raya Nahar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, yang dapat kita petik dari peristiwa kurban yang ketiga adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Ibrahim Khalilullah, beliau mampu mengajak anak dan keluarganya bertauhid, mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah melakukan, salah satunya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan keimanan kepada anak sejak usia dini, menanamkan keimanan kepada anak dari awal, dimasukkan ke madrasah diniyah, dimasukkan ke masjid, diajak ngaji malam Jumat, diajak ngaji malam Ahad, diajak ngaji tiap malam. Salah satu bagian daripada menanamkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah wujud dan bukti kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ungkul di mulut atau di kolbu, tetapi ketauhidan kita kepada Allah harus dibuktikan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, pada hari raya kurban ini kita juga berjuang menapaki perintah, menapaki peristiwa yang dilakukan oleh baginda Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, berjuang mampu merelakan anaknya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, melalui ibadah kurban ini juga kita berjuang merelakan kaki kita berangkat ke masjid, merelakan sebagian dari uang kita untuk disedekahkan pembangunan masjid, merelakan dan berkurban kita waktu untuk bisa berjamaah di masjid, merelakan dan berkurban kita dengan tenaga dan pikiran untuk bisa berbagi bersedekah, sedekah Jumat, sedekah Ahad, atau sedekah-sedekah lainnya. Maka itu bagian dari pengorbanan. Semua dilakukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kurban adalah dari qoroba, yaitu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Allahnya sudah dekat, ana aqrabu min hablil warid, tetapi kitanya yang masih jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kitanya masih terhijab dengan dosa, kitanya masih terhijab dengan suudon, kitanya masih terhijab dengan berbagai macam dosa, kebiasaan yang boleh jadi dosa dan kebiasaan itu menghijab kita dari dekat dan mengenalnya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bagi kita hamba-hamba Allah yang merasa jauh dirinya dengan Allah, tetapi naudzubillah jika di antara kita yang sudah merasa dekat dengan Allah padahal dirinya jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kadang kita berkorban untuk anak, korban perasaan, korban jiwa, korban tenaga. Tetapi kalau diniatkan untuk mendekatkan dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fi ma amar wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amri badabi fi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin, Umar, Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidati wansur man nasraddin wa khudul man khadalal muslimin wa dammar a'da'ad-din wa ali kalimati ila yaumiddin. Allahumma dfa'annal bala wal waba'a waz zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'il bulanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.